Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah masyaallah la syukru khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di menjelang maghrib ini kita bersilaturahim. Karena silaturahim itu juga termasuk amal ibadah yang sangat penting. Karena bisa menambahkan umur, juga memperlancarkan rezeki. Saya sekarang berada di lokasi pembangunan pesantren Syawarikul Anwar. Yaitu pesantren Tahfizul Quran dan Kitab Kuning. Kalau kita berbicara masalah pesantren, ini sebenarnya kita ini semacam menapak tilas perjuangan Wali Songo. Kalau kita bilang pesantren di Indonesia, maka tidak akan lepas dari Sayyidina Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah, menurut satu catatan sejarah, beliau adalah orang yang pertama mendirikan pesantren. Sayyidina Maulana Malik Ibrahim, dan sekarang makamnya berada di Gresik, Jawa Timur. Jadi setelah periode beliau kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang sampai sekarang kalau kita ke Surabaya, di situ ada Masjid Ampel. Nah, disitulah dulu Sunan Ampel mendirikan pesantrennya. Sekarang menjadi, masya Allah, suatu pusat keramaian, tempat orang-orang berkunjung, dan juga merupakan masjid yang sangat bersejarah di Jawa Timur khususnya, dan umumnya di Indonesia. Kalau kita berbicara masalah pesantren, kemudian dari pesantrennya Sunan Ampel inilah, kemudian Sunan Ampel punya murid-murid yang banyak. Setelah itu berkembanglah lagi pesantren, yaitu di antara murid Sunan Ampel yaitu Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini adalah muridnya Sunan Ampel, dan kemudian Sunan Giri membuat satu pesantren di Giri. Nah, Giri juga masih, kalau sekarang masih termasuk daerah Gresik, Jawa Timur. Kemudian termasuk murid beliau yaitu mendirikan satu pesantren namanya Pesantren Tuban. Pesantren Tuban juga masih termasuk Jawa Timur, yaitu Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang. Sunan Bonang ini adalah termasuk muridnya Sunan Ampel. Dan beliau juga menciptakan satu pesantren di Tuban. Kemudian satu lagi murid beliau yaitu Raden Patah. Dan beliau membuat satu pesantren di Demak sana. Jadi berangkat dari inilah kemudian menjadi pusat-pusat pendidikan Islam. Ya, berangkat dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel kemudian Sunan Giri, kemudian Sunan Bonang, kemudian Raden Patah. Dan sampai sekarang hasil daripada perjuangan para wali-wali Songo terdahulu itu, perjuangan dari Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Patah ya di Demak, itu semuanya menghasilkan satu perkembangan yang luar biasa di dalam mendidik atau mentarbiyah para generasi kaum muslimin. Jadi awal pesantren itu berdiri, itu pertama yaitu di zaman awal, yaitu zamannya Maulana Malik Ibrahim, zamannya Sunan Ampel, yaitu pada waktu itu di Pulau Jawa khususnya masih berkembang ajaran agama Buddha dan Hindu. Jadi agama Hindu dan Buddha pada waktu itu mereka ini membuat semacam di daerah-daerah itu ada semacam padepokan-padepokan. Nah, makanya akhirnya para wali Songo ini kemudian membuat juga semacam padepokan itu, tetapi digunakan untuk pengkaderan para santri-santri. Kemudian berjalanlah terus pendidikan ini secara pesantren, kemudian masuklah Belanda. Ketika Belanda masuk ke Indonesia, maka sistem pendidikan pesantren ini semacam dihambat oleh Belanda. Karena dianggap tidak menguntungkan Belanda, dipersulit oleh Belanda. Belanda membuat saingan-saingan pendidikan yang mengacu, yang mengarah, mengajak kepada
ajaran agama yang dibawa oleh mereka, yaitu agama Nasrani. Jadi karena para wali songo, orang-orang kaum muslimin pada waktu itu, para dai mendirikan pesantren ini tentu mengajak kepada Islam. Sedangkan penjajah Belanda datang dengan membawa agama lain. Sehingga perjuangan para ulama pada waktu itu yang khususnya melalui pesantren ini kemudian mengalami hambatan. Terus dihambat. Jadi mulai pada waktu itu sekitar 6 abad, ya, abad ke-15. Jadi periodenya Sunan Ampel, periodenya Maulana Malik Ibrahim itu sekitar abad ke-15. Itu terus sampai ke dalam masuk datanglah penjajahan Belanda, itu terus dilanjutkan oleh generasi seterusnya sampai kemudian sampai ke abad ke-19. Nah, di abad ke-19 inilah kemudian ada para santri-santri, para kiai-kiai muda yang pulang dari Mekah. Itu diantaranya yang sangat terkenal, sangat penting sekali adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau ada tamatan dari Mekah, kemudian beliau menciptakan satu pesantren, yaitu pesantren Tebu Ireng. Dan kemudian beliau mendirikan satu lembaga, satu organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama. Kemudian dari beliau inilah, dari pesantren Tebu Ireng inilah akhirnya mengadakan perlawanan kepada penjajah. Kemudian kawannya di Mekah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan satu organisasi, yaitu organisasi Muhammadiyah. Maka dari dua penggerak ini yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangat kuat mendidik santrinya, memotivasi santrinya untuk membela negara. Ini juga membela agama Allah, mendidik santri menjadi orang yang soleh, taat dan peduli kepada negaranya. Jadi akhirnya berkat daripada perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seluruh para kiai pada waktu itu, akhirnya kemudian kaum muslimin bisa mengadakan satu perlawanan yang luar biasa terhadap Belanda. Sampai akhirnya Belanda bisa terusir dan masuklah Jepang ke Indonesia. Jadi di antara kemudian Jepang itu juga bisa diusir berkat daripada perjuangan para santri-santri, perjuangan para kiai-kiai di pesantren tersebut. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah kita menapak tilas saja, meneruskan perjuangan Sayyidina Maulana Malik Ibrahim, Sayyidina Sunan Ampel, Sunan Bonang, Raden Fatah sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian kita juga mendirikan pesantren seperti ini yang sifatnya kalau zaman Jepang dulu tentu tidak disupport. Mereka ini tidak didukung oleh pendidikan, tapi tetap pesantren itu tetap jalan. Didukung oleh para masyarakat, didukung tanahnya dari masyarakat, kemudian dana semuanya masyarakat bergerak ya untuk mendapatkan terutama amal ibadah sebagai amal jariah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berjuang ya untuk memajukan Islam, juga lebih dari itu untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita yang meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, para wali ya, para orang-orang saleh, kita semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya ya, selaku penerus-penerus mereka, yaitu mereka adalah penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah ya untuk menyebarkan agama Islam, yaitu agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebarkan ke Indonesia. Kita bisa bayangkan betapa hebatnya perjuangan para wali, perjuangan para orang-orang saleh, para dai di Indonesia. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. 350 tahun itu dijajah oleh Belanda, bukan waktu yang sebentar. Sementara Belanda membawa agama sendiri. Tapi sekarang sampai hari ini Indonesia menjadi negara yang penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal dijajah oleh Belanda yang agamanya bukan Islami, bukan membawa agama Islam. Itu membuktikan betapa kuatnya, betapa pentingnya pengaruh para kiai, para santri di dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia ini melalui khususnya jalur daripada pendidikan pesantren, di kader dari pesantren 24 jam, digodok, digembleng, sehingga betul-betul menjadi seorang jiwa santri, seorang muslim yang istiqomah, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadi seorang dai, seorang pejuang mujahid fisabilillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
sekarang ini sedetik, tinggal detik-detik lagi kita berbuka puasa. Mungkin di daerah lain ada yang sudah berbuka, selamat berbuka puasa. Dan saya tutup dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita pada hari ini dan pada hari-hari yang besok bulan ini dan sampai kapanpun sepanjang Ramadan, sepanjang umur kita Allah menerima ibadah puasa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.